Yang menonton video ini dimanapun berada, mungkin ada yang ingin tahu bagaimana cara potong suami istrinya supaya potong suami istrinya sakinah mawadah warahmah kalau nama awal suaminya J dan kalau nama awal istrinya L, dan bagaimana juga karakter atau sifat anak potong suami istri ini dan cara mendidik anak potong suami istri ini dan cara menghindari pertengkaran antara potong suami istri ini dan usaha potong suami istri ini. Nah, tonton video ini sampai selesai. Sebelum saya melanjutkan video ini, saya informasikan kepada yang menonton video ini dimanapun berada, mungkin ada yang ingin berusaha dan ingin usahanya berkembang maju dan sukses, silakan hubungi saya, insyaallah akan saya bantu untuk membuatkan nama usahanya atau nama toko dan kiosnya yang cocok dengan nama potong suami istrinya. Insyaallah usahanya pasti berkembang maju dan sukses. Nomor WA saya ada di profil. Baik, saya lanjutkan memberitahu bagaimana cara potong suami istri ini supaya potong suami istri ini sakinah mawadah warahmah, dan bagaimana juga karakter atau sifat anak potong suami istri ini dan cara mendidik anak potong suami istri ini dan cara menghindari pertengkaran antara potong suami istri ini dan usaha potong suami istri ini. 6 fase. 6 fase ini saya bagi menjadi 2 episode. Fase pertama atau episode pertama potong suami istri ini kalau punya anak, anak potong suami istri ini anaknya laki-laki, kalau seandainya anaknya perempuan, anaknya pemberani, pintar dan cerdas. Karakter atau sifat anak potong suami istri ini seperti pemimpin, baik anaknya perempuan atau laki-laki. Mendidik anak potong suami istri ini tidak perlu marah-marah apalagi sampai naik darah, cukup dengan logika dan masuk akal saja, insyaallah apa yang disampaikan anaknya akan menerima, baik anaknya perempuan atau laki-laki. Pasangan suami istri ini susah untuk menyimpan atau mengumpulkan hasil usahanya yang didapat, bisa dikarenakan pasangan suami istri ini boros, bisa juga karena masuk ke rumah sakit atau dirawat di rumah sakit, bisa juga karena ditipu orang atau dibohongin orang. Biar hasil usahanya bisa tersimpan atau terkumpul, jangan ikutin keborosannya, baik keborosan suaminya maupun keborosan istrinya, biar tidak masuk ke rumah sakit atau dirawat di rumah sakit. Jaga kebersihannya dan jaga makanannya, biar tidak ditipu orang atau dibohongin orang. Tingkatkan kehati-hatiannya. Usaha potong suami istri ini selalu berhasil. Fase kedua, potong suami istri ini kalau punya anak-anak, potong suami istri ini anaknya laki-laki, kalau seandainya anaknya perempuan, anaknya pemberani, pintar dan cerdas. Karakter atau sifat anak potong suami istri ini seperti pemimpin, baik anaknya perempuan atau laki-laki. Mendidik anak potong suami istri ini tidak perlu marah-marah apalagi sampai naik darah, cukup dengan logika dan masuk akal saja. Insyaallah apa yang disampaikan anaknya akan menerima, baik anaknya perempuan atau laki-laki. Potong suami istri ini susah untuk menyimpan atau mengumpulkan hasil usahanya yang didapat, bisa dikarenakan potong suami istri ini boros, bisa juga karena masuk ke rumah sakit atau dirawat di rumah sakit, bisa juga karena ditipu orang atau dibohongin orang. Biar hasil usahanya bisa tersimpan atau terkumpul, jangan ikutin keborosannya, baik keborosan suaminya maupun keborosan istrinya, biar tidak masuk ke rumah sakit atau dirawat di rumah sakit. Jaga kebersihannya dan jaga makanannya, biar tidak ditipu orang atau dibohongin orang. Tingkatkan kehati-hatiannya. Usaha potong suami istri ini selalu berhasil. Fase ketiga, potong suami istri ini kalau punya anak-anak, potong suami istri ini anaknya perempuan. Kalau seandainya anaknya laki-laki, anaknya gampang tersinggung, sensitif dan manja. Karakter atau sifat anak potong suami istri ini penyantun dan penyayang, baik anaknya laki-laki atau perempuan. Mendidik anak potong suami istri ini tidak perlu marah-marah apalagi sampai naik darah, cukup dengan dimanjakan saja, tapi jangan terlalu dimanjakan. Insyaallah apa yang disampaikan anaknya akan menerima, baik anaknya laki-laki atau perempuan. Pasangan suami istri ini egonya tinggi, baik ego suaminya maupun ego istrinya. Untuk menghindari pertengkaran antara pasangan suami istri ini, turunin egonya, baik ego suaminya maupun ego istrinya. Usaha pasangan suami istri ini saya ibaratkan seperti rumah di pinggir kali. Kenapa diibaratkan seperti rumah di pinggir kali? Karena yang namanya rumah di pinggir kali, kalau hujan selalu kebanjiran, apalagi hujannya gede dan banyak itu lebih banjir lagi ke rumahnya. Nah, begitu juga pasangan suami istri ini. Kalau pasangan suami istri ini berusaha, selalu kebanjiran hasil, apalagi usahanya gede dan banyak itu lebih banjir lagi hasilnya. Di episode yang pertama ini, yang menonton video ini mungkin ingin tahu fase selanjutnya, silahkan tonton videonya di episode yang kedua. Terima kasih kepada yang menonton video ini, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi inspirasi untuk pasangan suami istrinya.
Nah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Yang salah itu pasti dari saya, yang benar dari Allah. Sampai jumpa di video selanjutnya.